Bisa dimulai, Dr. Nuha. Bisa dimulai. Baik, dokter. Monggo, share screen. Yang keras suaranya. Ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nuha hari ini akan presentasi jurnal reading terkait dengan asma pada COVID. Nanti judulnya apa ditampilkan? Effect of asthma and asthma medication on the prognosis of patient with COVID-19. Kita akan lihat apakah asma ini memperberat kondisi COVID atau sebaliknya, tidak memperburuk kondisi COVID. Jadi prognosisnya apakah lebih baik atau lebih buruk. Dipersilakan Dr. Nuha 15 menit, nanti teman-teman Dudes yang lain bisa bertanya, ya. Kita belajar untuk menilai dari jurnal ini. Ya, ini jurnal penelitian ataukah literatur review, Dr. Nuha? mohon izin penelitian, dokter. Penelitian, ya. Oke, kita lihat ya. Penelitian asma pada COVID. Dipersilakan. Terima kasih, dokter. Selamat siang untuk para dokter semua. Mohon izin untuk mempresentasikan jurnal reading dengan judul Effect of Asthma and Asthma Medication on the Prognosis of Patient with COVID-19. Jurnal ini tahun 2020 untuk diterimanya tanggal 9 Juni dan di-accept tanggal 11 September 2020. Pendahuluan di mana coronavirus atau COVID-19 telah menyebar secara cepat di seluruh dunia. Asma merupakan penyakit inflamasi kronik pada jalan napas yang dapat menyebabkan imbalan imunitas, di mana infeksi virus saluran napas sering menyebabkan eksaserbasi asma. Medikasi inhalasi, terutama inhalasi kortikosteroid atau ICS, merupakan terapi fundamental pada asma, di mana penelitian ini dilakukan di Korea Selatan, yang di mana Korea Selatan memiliki National Health Insurance Service atau NHIES yang menjamin hampir seluruh warga termasuk penyakit COVID-19, di mana jaminannya diserahkan ke Health Insurance Review and Assessment Service, sehingga data-data klaim medis seluruh pasien COVID-19 di Korea Selatan dimiliki oleh badan-badan tersebut. Dimana tujuan adalah mengetahui efek asma dan medikasi asma terhadap prognosis pasien COVID-19 menggunakan data klaim medis nasional di Korea. Jadi menggunakan data klaim dari badan klaim medis di Korea. Mungkin kalau di Indonesia seperti BPJS-nya. Metode dan bahan di mana yang digunakan adalah studi cohort menggunakan data klaim medis dari HIRA tadi, memasukkan 17 penyakit komorbid untuk perhitungan pasien comorbidity index atau CCI. Diagnosis asma di sini ditentukan bila pasien mengunjungi RS minimal 1 kali karena gejala asma dari Januari 2019 sampai Desember 2019. Medikasi asma di sini yang didefinisikan sebagai inhaled corticosteroid ICS, inhaled long acting beta 2 agonist NABA, oral LABA, patch LABA, corticosteroid systemic LTRA, Santin, inhaled short acting beta 2 agonist, dan oral SABA, dan juga LAMA. Untuk luaran klinis yang diperiksa pada penelitian ini adalah pertama mortalitas, perawatan ICU, kemudian durasi perawatan, dan total biaya medis. Berikut adalah untuk chartnya, dokter. Jadi seluruh pasien yang suspek COVID ada 234.000 pasien sampai dengan Mei 2020. Kemudian dilakukan SARS-CoV tes PCR, kemudian terkonfirmasi 7.590 pasien, di mana beberapa inclusion kriterianya dapat dilihat, di mana diagnosis untuk asma dan juga prescription untuk asma medikasi. Jadi pada penelitian ini untuk medikasi asma didefinisikan dengan pemberian lebih dari 2 kali pada saat waktu pasien rawat jalan, dan atau 1 kali pada pasien rawat jalan disertai dengan penggunaan sistemik kortikosteroid. Lalu didapatkan pasien dengan
penyakit asma, yaitu sebanyak 218 pasien, di mana terbagi dalam beberapa, yaitu ada yang dengan step 1, 2, 3, 4, sampai 5. Di mana step-step ini dengan mirip dengan Gina, namun ada modifikasinya. Untuk hasil, mana yang signifikan adalah perbedaannya, yaitu usia, di mana pasien-pasien dengan asma cenderung memiliki usia yang lebih muda ataupun pada usia tua. Kemudian dengan komorbid, pasien-pasien asma lebih memiliki banyak komorbid, dan juga mortalitas, di mana prognosisnya ada untuk mortalitasnya signifikan, dokter. Dan juga ada total medical cost, yaitu sebanyak P-nya 0,003. Ini adalah untuk penggunaannya, di mana dibagi beberapa, ada yang ICS saja, ICS laba, inhale laba, oral laba, untuk karakteristik pasien-pasiennya. Kemudian untuk yang mortalitas, yang pertama adalah penggunaan inhale laba dan juga inhale lama. Namun saat dilakukan uji multivariat, hasilnya tidak signifikan mempengaruhi. Jadi hanya mempengaruhi di hasil yang univariat. Untuk yang mempengaruhi ICU, rawat di ICU, yaitu oral laba. Oral laba di sini mempengaruhi secara univariat, namun secara studi pemeriksaan multivariat dia tidak signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi durasi admisi, yaitu oral laba secara univariat, dan juga ada yang keparahan asma, yaitu step 5, itu signifikan secara univariat maupun multivariat. Kemudian faktor yang mempengaruhi medical cost, di mana yang berpengaruh secara signifikan secara independen, yaitu adalah penggunaan oral laba, baik di studi univariat maupun multivariat. Untuk pembahasan, asma pada COVID meningkatkan biaya medis dan mortalitas. Namun seperti yang setelah dilihat pada hasil tersebut, asma, medikasi asma, dan keparahan bukan merupakan faktor berisiko independen setelah penyesuaian terhadap faktor perancur, di mana dapat dilihat pada studi multivariatnya, dokter. Prevalensi asma pada pasien COVID-19 dalam studi ini adalah 2,9%, mirip dengan populasi di Korea, yaitu sekitar 1,6 sampai 2,2%, sehingga secara umum dapat merepresentasi keadaan secara general. Asma pada pasien COVID-19 rawat inap dilaporkan sebesar 0,9 sampai 17% di beberapa negara. Namun studi lain melaporkan prevalensi yang lebih rendah daripada populasi umum. Studi lain menunjukkan prevalensinya hingga 27%. Sehingga variasi-variasi yang didapatkan dari beberapa negara kemungkinan karena ada perbedaan daerah, ras, dan kebijakan kriteria rawat inap bagi pasien COVID-19. Pada studi ini dilihat juga efek steroid, yaitu pada tadi ada ICS intrahepatic corticosteroid, di mana steroid memiliki dua efek, yaitu memblok inflamasi yang berlebihan termasuk pada sitokin, di lain sisi dapat menekan imunitas hingga meningkatkan replikasi virus. Studi di Jepang memberikan salah satu ICS yang bermanfaat memberikan efek positif dalam terapi COVID, yaitu sidesonib. Seperti telah dilihat pada tabel yang sebelumnya, dokter, penggunaan laba oral secara independen meningkatkan total biaya medis. Sementara dalam Gina merekomendasikan pasien asma untuk tidak mendapatkan terapi laba saja karena meningkatkan risiko ekspresasi berat dan kematian akibat asma. Penambahan ICS menurunkan risiko tersebut secara signifikan. Untuk lama tadi juga dapat dilihat bahwa merupakan faktor signifikan terhadap mortalitas. Namun setelah penyesuaian terhadap faktor lain di adjustment, lama tidak signifikan terhadap mortalitas tersebut. Keparahan asma terkait dengan durasi perawatan, namun diperlukan studi lebih lanjut karena pada hasil yang tadi secara multivariat memang signifikan, namun pada penelitian ini hanya sedikit pasien yang mendapatkan step 5. Kekuatan dan limitasi pada penelitian ini adalah
Positifnya adalah memasukkan semua pasien COVID-19 di Korea dan juga jumlah pasien asmanya yang ada. Untuk negatifnya adalah asma di sini didefinisikan berdasarkan kode diagnosis dan penggunaan medikasi asma hanya berdasar data klaim medis dan tidak dapat mengetahui tanggal terkonfirmasi COVID-19, menggunakan medikasi asma secara nyata dan dosis medikasi. Lalu juga tidak bisa menemukan data klinis dan laboratorium penting yang dapat mempengaruhi luaran klinis pada pasien. Untuk kesimpulannya, asma pada COVID-19 berhubungan dengan mortalitas dan biaya medis. Namun setelah penyesuaian faktor perancu, tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan asma, medikasi asma, atau keparahan asma dengan luaran klinis COVID-19. Berdasarkan hasil tersebut, klinisi dapat merekomendasikan pasien asma untuk tetap menggunakan obat asma, termasuk ICS selama pandemi COVID. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Nuha sudah mempresentasikan tentang kaitannya asma dihubungkan dengan COVID-19. Datanya cukup besar, 7.500 pasien yang terkonfirmasi COVID dengan ada asma. Dengan di situ disebutkan prevalensinya 2,9% pasien-pasien dengan asma yang terinfeksi COVID. Ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya kepada Dr. Nuha, dipersilakan. Kalau tidak ada nanti saya yang tanya. Silakan, siapa yang tanya? Selamat siang, dokter. Iya, silakan. Ya, selamat siang. Saya Elvina, dokter. Mohon izin bertanya. Silakan. Apa kira-kira yang menyebabkan penggunaan Saba oral berhubungan dengan peningkatan medical cost pada studi ini? Terima kasih, dokter. Silakan, Dr. Nuha. Mohon izin, dokter. Pada studi ini memang penggunaan Saba oral mempengaruhi secara univariat dan multivariat, dan secara signifikan berarti penggunaan oral Saba menjadi faktor independen dalam mempengaruhi total medical cost. Kemungkinan dikarenakan karena memang penggunaan oral Saba itu secara sistemik, sehingga pasien pasti akan mempunyai komplikasi yang lebih besar daripada penggunaan ICS, di mana dengan oral Saba jadinya adalah efektivitas obatnya itu fungsi obatnya berlangsung secara sistemik, sehingga resiko-resiko untuk efek samping pasti akan lebih besar. Kemungkinan seperti itu, dokter. Oke, baik, terima kasih. Kalau kita tahu bahwa asma itu inflamasi, ya. Kita tahu juga overuse of Saba itu ternyata juga tidak bagus dalam artian untuk mencegah exacerbasi. Ya, selain penggunaan Saba ya tentu saja penggunaan steroid, ya. Dengan memberikan double Saba atau steroid bisa bersamaan. Mungkin juga sediaan yang disukai prefer itu adalah yang inhalasi. Harapannya lebih jarang exacerbasi. Kalau lebih jarang exacerbasi, tentu saja penggunaan obat tambahan seperti Saba oral yang lebih banyak digunakan juga akan turun. Kalau dia lebih sering exacerbasi, tentu saja penggunaan obat-obatan akan lebih banyak, termasuk Saba yang oral. Dengan penggunaan yang banyak ya tentu saja biayanya lebih mahal. Seperti itu, sederhananya seperti itu ya. Harapannya pasien-pasien asma itu bisa kita kontrol, meminimalkan penggunaan obat sehingga meminimalkan kos biaya, juga meminimalkan resiko efek samping yang terjadi. Ya, sekecil apapun efek samping yang didapatkan pada obat-obat tertentu itu harapannya juga diminimalkan dengan menjarangkan pasien menggunakan obat. Target
asma kan nanti kalau memungkinkan dia sudah bisa lepas obat ya. Syukur-syukur kalau bisa, atau menggunakan obat yang paling minimal yang bisa dipakai oleh pasien, sehingga ada ilmu tentang step up dan step down. Kalau kondisinya bagus 3 bulan step down, bagus lagi step down, seperti itu. Oke. Oke, yang lain monggo silakan. Pertanyaan bagus tadi, silakan yang lain. Ada lagi yang tanya? Ini jurnal Ki berapa, Dokter Nuha? Izin dokter, maju kedua ini dokter. Oh, 2. Jurnalnya jurnal Scopus ya. Ki berapa ini jurnalnya? Jurnalnya apa coba? Covernya tadi? Depannya tadi? IRS dokter. ERS. Oh, ERS jurnal ya. Oke. Iya dokter. ERS jurnal ya. Oh ya, oke. Original artikel ya, ERS jurnal. Oke. Jadi kita juga sekaligus belajar ilmu tentang asma pada COVID, kita juga belajar tentang publikasi. Ya, ini jurnalnya kalau ERS saya rasa Q1 ya. Jurnalnya di bawah itu ERS J 2021. Ya, itu Anda bisa lihat yang bagian bawah itu. J 2001. Terus kemudian ini penelitiannya sebenarnya sederhana ya, hanya mengcapture, mengambil profil, tetapi kelebihannya adalah datanya besar. Ada pertanyaan, Dokter Prada? Izin dokter, Silakan. izin dokter, terkait materi tadi dokter ingin saya tanyakan mengenai hal-hal apa saja yang dapat diterapkan dari hasil studi yang sudah didapatkan dari penelitian ini ya, Dokter Nuha. Terima kasih dokter. Monggo, terima kasih. Silakan. Terima kasih dokter Fadra. Dari hasil penelitian ini memang didapatkan bahwa asma secara signifikan dan juga medikasi asma tidak berhubungan secara independen mempengaruhi keluaran klinis dari COVID-19. Jadi pada kesimpulannya sebenarnya kalau secara logika dibalik bahwa pemberian obat-obatan asma itu tetap bisa diberikan karena tidak akan mempengaruhi mortalitasnya dan juga tidak akan mempengaruhi untuk total medical cost-nya. Sehingga pada pasien-pasien COVID-19 yang memang ada underlying disease asma tetap bisa kita berikan untuk pemberian pengobatan rutinnya seperti itu. Untuk yang lain bahwa memang masih perlu disesuaikan juga dokter untuk pasien-pasien di sini kan memang menggunakan demografinya di Korea. Mungkin tetap ada penyesuaian medis bila akan dilakukan pengobatan penerapannya di Indonesia karena memang mungkin secara untuk biaya medis tentu juga akan berbeda di Indonesia dan juga Korea. Oke, terima kasih. Ada salah ketik sedikit ya, faktor pakai K ya, jangan pakai C. Oke, jadi dulu awal-awal CDC pernah mengeluarkan bahwa asma itu sebagai faktor risiko yang memperburuk kondisi COVID. Tetapi kemudian literatur mulai bermunculan cukup banyak yang menyebutkan bahwa ternyata asma itu bukan faktor yang memperburuk kalau asmanya terkontrol. Jadi itu menjadi pelajaran termasuk di dalam penelitian ini, pada kondisi pandemi obat-obat inhalasi tetap diberikan ya. Tetap diberikan pada pasien-pasien asma yang personalized, yang bisa dipakai di rumah. Nebulizer atau inhaler paling tidak itu bisa dipakai mereka di rumah gitu. Harapannya membuat asmanya terkontrol. Dengan asmanya terkontrol itu
cenderung menjadi protektif terhadap pasien COVID ya. Saya pernah membuat bersama PPDS TK ya, tugas TK PPDS penyakit dalam tentang asma pada COVID, dan alhamdulillah publish ya. Di situ disebutkan memang asma itu bukan faktor yang memperberat kondisi COVID. Nanti boleh kalau mau baca dipersilakan gitu ya. Oke. Pertanyaan bagus, Dr. Fada. Yang lain ada? Di sini kita juga bisa belajar ya. Anda tadi mengenal ya, CCI ya, Carlson Comorbidity Index. Nah, itu bisa Anda terapkan kalau nanti Anda penelitian, Anda mau publikasi, itu bisa dipakai. Anda cari, apa sih Carlson Comorbidity Index itu? Ada 17 comorbid yang dipakai. Terus kemudian cara menampilkannya dia tidak ada comorbid 0, terus kemudian comorbidnya 1, 2, atau lebih dari 3. Itu bisa jadi Anda contoh penelitian ini. Ya. Seperti itu Anda bisa contoh. Kalau nanti Anda punya penelitian, ya mungkin bukan asma COVID, tapi penelitian yang lain, pasien asma, pasien PPOK, pasien TB, pasien kanker paru, pasien pneumonia yang ada comorbid, bagaimana cara menampilkan? Gunakan ini Carlson Comorbidity Index. Anda cari cara menuliskannya bagaimana, dan bagaimana cara menampilkan datanya, seperti itu ya. Tadi yang dilihat 4 hal ya, Dr. Nuha ya. Mortalitas, terus kemudian apa? Nah, ini long of stay ya, perawatan di ICU, durasi perawatan, dan total biaya medis. Oke. Nah, itu rasanya kalau Anda mau mencontoh penelitian ini di Sutomo bisa itu. Ya. Mortalitas, perawatan di ICU, durasi perawatan, Anda bisa lihat rekam medis. Ya, total biaya tentu saja tanya ke bagian keuangan. Bisa penelitian ini bisa, ya, bisa dilakukan gitu ya. Mungkin kendalanya adalah mungkin datanya tidak besar ya. Cuma big data yang mereka miliki, mereka bisa mengetahui riwayat 2019 sebelum pandemi dia didiagnosa dengan asma gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana sih mendiagnosa asma yang benar? Kalau dia kan tadi membuat limitasi bahwa diagnosa asma berdasarkan riwayat dulunya dia menggunakan SABA, terus kemudian apalagi ada dua hal tadi. Kalau dari panduan yang ada dari Gina maupun dari PDPI, bagaimana sih mendiagnosa seseorang itu asma, Dr. Nuha? Mohon izin dokter, kalau untuk dari penentuan diagnosis secara klinis memang dibutuhkan untuk pengetesan adakah reversibilitasnya dokter. Biasanya kalau sebaiknya diagnosisnya menggunakan spirometri dokter. Jadi kalau dia dengan bronchodilator ada perbaikan sebesar 200 ml, maka ada reversibilitas dokter, maka pasien dikatakan asma dokter dengan adanya gejala obstruksi juga dokter dari hasil spirometri. Ya, oke, ya seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Ada histori reversibility baik dari simptom maupun dari airway-nya ya, dibuktikan dengan ada riwayat pemeriksaan atau gejala, terus kemudian pemeriksaan faal paru, baik menggunakan faal paru yang sederhana maupun dengan ditambah tes bronkodilator, ataukah menggunakan APE ya, arus puncak expirasi, atau peak flow ya, nama lainnya PFR, peak expiratory flow rate ya. Sudah masuk faal paru ya, Dr. Nuha? Sudah masuk. Sampun dokter. Sampun ya, itu Anda pegang ya, Anda pegang. Semuanya PPDS paru harus menguasai spirometri. Ya, jangan sampai dokter paru nggak ngerti spirometri. Ibarat dokter jantung nggak paham EKG gitu ya. Jadi spirometri yang paling menguasai dokter spesialis ya dokter paru gitu ya. Itu harus Anda kuasai gitu ya. Satu lagi tanya, LTRA apa contohnya? LTRA contohnya apa? Tadi ada di dalam slide Anda LTRA. Apa LTRA itu? Ya itu. Leukotriene reseptor antagonis. Contohnya obatnya apa?
Mungkin belum ada di sini ya, obatnya belum ada di Indonesia. Apa contohnya? Contohnya, mohon maaf dokter, agak lupa ya, yang meprolizumab dokter. Ya. Oh, bukan. Oke, nah, itu. Kalau meprolizumab itu golongan umap-umap itu monoklonal antibody itu. Nama dagangnya Nucala, dipakai untuk pasien yang severe asma, Oh, biasanya disertai dengan rinitis. Montelukast seperti Monoclonal ini dokter. antibody. Dalam itu anti IL-5 itu kalau meprolizumab. Kalau pokoknya ada umap-umapnya itu tocilizumab, meprolizumab, redanvimab, ya, baricitinib itu termasuk monoklonal antibody. Kalau LTRA itu leukotriene reseptor antagonis. Contohnya apa? Yang lain boleh bantu. Apa? Montelukast dokter. Sip, Montelukast. Nanti dibaca ya. Ini dokter. Montelukast itu ya. Montelukast itu leukotriene reseptor antagonis ya. Nanti dibaca ya. Itu bisa jadi judul TK kalau Anda tidak punya judul TK ya, penggunaan Montelukast pada asma itu bisa ya. Biar baca ya Montelukast. Nama dagangnya singuler, dosisnya 4 mg. Nanti cara penggunaannya bagaimana Anda baca, Anda pelajari ya. Mungkin belum ada obatnya di sini ya. Itu bisa jadi alternatif pada pasien-pasien kalau di luar negeri itu yang tidak mau menggunakan steroid, itu bisa ganti dengan Montelukast salah satunya. Gitu. Oke. Ada lagi yang tanya? Tadi ada yang menarik itu patch laba. Ya, baru itu ya, patch laba. Ada ya? Lihat tadi ya. Patch laba. Coba cari patch laba. PATCH. Tempel ya. Ketemu tadi. Patch laba tadi yang di slide tadi ada nggak? Oke dokter. Dari jurnalnya memang disebutkan patch laba dokter. Mungkin baru ya, buat kita Iya, juga dokter. baru. Saya juga merasa baru tadi. Ini ada, Patch kalau di internet ada tolobuterol dokter. tolobuterol. Itu ditempel berarti ya? Ditempel. Patch-nya ditempel. Enggak dokter sepertinya. Tempel ya. Tolobuterol. Oh iya betul. Tolobuterol transdermal patch 2,2 mg ya, tolobuterol. Ya, baru ini. Ya. Oke. Ya. Ya, oke. Ya gitu kalau kita maju presentasi paling tidak harus ada ilmu baru yang kita dapatkan. Ya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Ya, termasuk nanti dosen pembimbingnya juga dapat tambahan ilmu baru gitu ya. Bagaimana orang meneliti di luar negeri, bagaimana kita bisa buka wawasan gitu ya. Banyak yang kita dapatkan dari jurnal yang Dr. Nuha. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin sudah bisa diakhiri. Ada tambahan Dr. Nuha? Kalimat penutup atau apa silakan. Dokter. Sudah cukup ya? Ya dokter. Oke, cukup setengah jam untuk presentasi jurnal. Terima kasih. Masih punya berapa PR jurnal lagi Dr. Nuha? Masih 4 dokter. 4 ya, wis nang anu, udah dicari, dikerjakan, nang pindah Baik, dokter. dari tahap 1, oke. Motivasi juga untuk yang PPDS yang lain, kalau bisa on time gitu ya. Iya, dokter. Kita yang semangat ngejar pembimbing, nyari jurnal, pembimbingnya ditawari, dok saya bimbingan, ya sesuaikan dengan divisinya. Beliau biasanya jurnalnya divisinya apa, sukaannya apa, ditanya gitu, nanti dicodorkan
nanti beliau milih yang mana lah untuk kerjakan gitu. Cukup waktunya, saya yakin cukup, nggak usah khawatir, pasti cukup ya. Gitu. Selesai ya, jangan ditunda-tunda ya. Setelah ini cari jurnal lain siapa selanjutnya, nggak harus urut, misalkan nanti jurnal keempat kelima udah sodorkan aja gitu, dan nanti bisa mengerjakan bareng-bareng ya. Oke, terima kasih. Matur suwun, Dokter. Sami-sami. Terima kasih untuk pelajaran kita bersama. Saya akhiri, terima kasih Dr. Nuha dan PPDS yang lain. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Dokter. Oke, sami-sami. Sin love, nggih. Dokter.